Jadi penyampaian dari Aisyah. Selanjutnya penyampaian dari kawan kita Akila kepada Akila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan 10 materi. Materi yang pertama, muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari istilah yang berarti menahan atau menentukan antara dua hal. Kalimat muhkam merupakan ungkapan terang dan pasti yang membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Mutasyabih berasal dari kata tasyabaha yang berarti hal-hal yang memiliki kesamaan, merujuk pada keutuhan, keindahan, dan kebijaksanaan. Poin penting muhkam dan mutasyabih adalah yang pertama, muhkam merupakan ayat yang aslinya terang, sementara mutasyabih hanya dipahami oleh Allah. Yang kedua, muhkam hanya memiliki satu arti, sedangkan mutasyabih memiliki banyak arti. Judul yang kedua adalah lafaz umum dan khusus. Macam-macam lafaz umum dalam bahasa Arab ada 3 kategori, yaitu umum yang tetap tidak dikhususkan, yang kedua umum yang secara khusus, dan yang ketiga umum yang dikhususkan. Lafaz umum adalah lafaz yang memiliki makna umum secara keseluruhan. Lafaz umum secara khusus yaitu lafaz umum hanya sebagian kecil orang yang memahaminya. Lafaz umum yang dikhususkan yaitu lafaz umum yang diberikan penjelasan atau dalil. Materi selanjutnya studi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Masa turun surah Madaniyah yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan ayat Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Contoh ayat Makkiyah yaitu surah Al-Fatihah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Ayat Madaniyah yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Materi selanjutnya nasih dan mansukh. Nasih berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Sama dengan baru. Mansukh yaitu sesuatu yang dihapus sehingga hukum yang telah ada dan belum disesuaikan dengan hukum baru. Materi selanjutnya mutlak dan muqayyad. Mutlak yaitu kata yang menunjukkan makna umum tanpa batas tertentu. Sedangkan muqayyad yaitu makna yang dibatasi oleh sifat syarat dan keterangan tertentu. Hikmah mempelajari mutlak dan muqayyad yaitu membantu memahami makna ayat secara tepat dan jaga agar hukum tidak disalahpahami. Materi selanjutnya mantuk dan mampu. Mantuk berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara, berkata, dan mengucapkan. Jenis mantuk ada 2, yaitu mantuk nas dan mantuk zahir. Sedangkan mampu adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan. Ini petunjuk artinya keluar dari unsur huruf yang diucapkan. Mampu terbagi 2, yaitu mampu muwafaqah dan materi selanjutnya yaitu Al-Quran dan kitab suci lain. Al-Quran dijaga tafsirnya yang merupakan wahyu Nabi Muhammad yang sempurna wahyu sebelumnya, menegaskan tentang tauhid, keadilan, dan hidup. Dalam Al-Quran, kitab suci Yahudi dan Kristen seperti Taurat, Injil, dan Zabur merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi terdahulu sebagai petunjuk dan cahaya bagi umatnya. Materi selanjutnya wahyu dan ilham. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya. Allah secara langsung memberikan pengetahuan kepada orang yang memilih secara langsung dan tidak langsung. Ilham adalah sesuatu yang bersumber dari Allah atau malaikat yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi, dan ancaman. Materi selanjutnya keutamaan dan pahala besar dari membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang besar yang diberikan Allah bagi seluruh umat. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama sebagai syafaat di hari kiamat atau menjadi penolong dan pembela pembacanya. Yang kedua mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga meningkatkan derajat di surga dan sebagai obat dan penyembuh. Salah satu pahala membaca Al-Quran yaitu pada surah Al-Baqarah dan Al-Imran, yaitu menjadi syafaat, dan membaca surah Al-Ikhlas
bahwa Islam membawa ketegasan yang menentang diskriminasi, penghinaan, serta penindasan kepada wanita. Baiklah, sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Apa itu mutlak dan muqayyad? Mutlak yaitu kata yang menunjukkan makna umum, sedangkan muqayyad yaitu yang memiliki makna yang dibatasi oleh sifat dan syarat. Baiklah, sekian dari saya. Jadi kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.